Usia bukan penghalang untuk seseorang berhenti berkarya. Sebuah kata bijak yang terucap dari bibir keriput seorang pria tua. Pak Efek Sutopo namanya, seorang tukang becak. Teriknya matahari kota Yogyakarta tidak pernah menghalanginya untuk mengantarkan penumpang maupun barang yang dipesan pelanggannya. Usianya sudah menginjak 74 tahun. Tetapi semangatnya tidak pernah pudar. 18 tahun sudah beliau menggeluti profesi ini. Becak saya berbentuk perpustakaan sampai sekarang ini tentunya mengalami suatu perubahan yang lama ya. Namun pada intinya karena saya sebagai tukang becak yang punya hobi membaca, awalnya itu hanya 5 buku di kiri kanan becak saya ini. Yang pertama kitab suci, yang 4 buku umum plus majalah dan koran. Setiap hari saya mangkal di SD Tarakananta Bungjo karena punya langganan dari SD. Ketika mangkal jumlahnya ada 4 becak, dimana becak yang lain ada yang duduk, ada yang melamun, ada yang rumpi. Becak saya itu saya sendiri sedang membaca, sehingga ibu-ibu menjemput anak sekolah itu tertarik dengan becak saya. Pak, Bapak suka membaca? Betul, saya suka membaca. Akhirnya ibu itu menyumbangkan buku kepada saya, jumlahnya 20 buku. Ya, itulah awal-awal dari buku yang banyak ini, diawali dengan 20 buku, 30 buku, saya buatkan rak ya. Karena sangat kurang etis ya. Saya diberi 20 buku, tapi saya simpan di rumah, saya baca sendiri. Makanya saya tampilkan di becak, ayo membaca, ayo membaca. Seperti itu awal mulanya menjadi becak pustaka. Jika dilihat secara umum, pekerjaannya terlihat kecil dan sederhana. Namun, di balik itu semua, ada dedikasi tak ternilai yang dipersembahkan beliau. Di usianya yang sudah senja, beliau memberikan hidupnya untuk menciptakan becak pustaka. Karyanya berawal dari keprihatinannya terhadap lingkungan sekitar dan juga anak-anak yang mulai kehilangan semangat untuk membaca buku. Mbah Berkah Dalem, julukan yang diberikan pada Pak Topo karena tulisan di becaknya. Beliau merupakan seorang pensiunan PNS yang memilih jalan untuk menjadi tukang becak serta melengkapi becaknya dengan buku-buku supaya dapat dinikmati oleh siapapun. Belajar dimanapun dan kapanpun menjadi salah satu filosofi hidupnya. Manfaatnya yang pertama, itu saya merasa ikut membantu program pemerintah. Kan ada gerakan Indonesia Membaca. Yang kedua, saya juga sering diloke atau dikatakan sama orang-orang yang bertemu di jalan itu, wah hebat ini Bapak, ngalor ngidul kemana-mana membawa ilmu pengetahuan. Nah, di samping itu juga dari teman-teman becak sendiri semakin akrab karena sering mendekati becak saya untuk membaca. Nah, setelah itu yang paling menarik adalah justru waktu saya menunggu penumpang itu pasti milih becak saya karena ada buku-bukunya, sehingga mereka duduk di becak saya sambil membaca. Untuk kesan dan pesan saya sebagai yang setiap hari menggeluti perpustakaan becak ini, saya berpesan kepada para milenial
untuk jangan segan-segan kemana-mana membawa buku. Walaupun sekarang bersaing dengan gadget atau HP, tapi buku masih merupakan sesuatu yang baik. Karena ada orang yang berkata, buku adalah guru yang paling sabar. Itulah. Jadi sehingga saya punya prinsip, sekali membaca, tetap membaca. Menjalani hari tua yang harus selalu menguras tenaga, tentu bukan hal yang mudah bagi Pak Topo. Namun tekadnya sudah bulat untuk tetap beraktivitas dan bermanfaat. Di masa tuanya, beliau tetap semangat dalam menjalani perutusan yang dipercayainya. Berkah dalam menjadi pedoman hidupnya. Di setiap karya yang kecil, jika dilakukan dengan sepenuh hati, tentu akan bermanfaat. Kehidupan sederhana Pak Topo memberikan kita semangat bahwa kehidupan tidak berhenti jika ada kemauan dan usaha. Seorang pahlawan literasi di tengah tergerusnya minat baca di Indonesia. Berkah dalam Bapak FX Sutopo.